Sebagai negara tropis yang terpapar sinar matahari berlebih, ternyata menimbulkan risiko penuaan dini hingga kanker kulit. Tercatat lebih dari 18.000 warga Indonesia menderita kanker kulit. Lalu bagaimanakah upaya pencegahannya? Berikut liputannya. Pemirsa, kanker kulit menjadi salah satu jenis kanker yang paling banyak diidap oleh penderita kanker di Indonesia. Catatan pada tahun 2020, setidaknya lebih dari 18.000 kasus kanker kulit di Indonesia. Dan pada tahun 2025 hingga 2050, diprediksi kasus kanker kulit di Indonesia ini bisa meningkat mencapai lebih dari 70%. Salah satu penyebabnya adalah karena Indonesia merupakan negara tropis, sehingga masyarakat terekspos dengan sinar matahari dan juga sinar UV yang cukup tinggi. Tentunya dibutuhkan adanya upaya pencegahan dan juga deteksi dini agar masyarakat terhindar dari ancaman kanker kulit. Lantas, hal apa saja yang bisa dilakukan masyarakat? Berikut liputannya. Sebagai daerah tropis, Indonesia diselimuti sinar matahari berlebih. Di waktu-waktu dan daerah tertentu, terik matahari bisa terasa sangat panas. Sinar ultraviolet yang merupakan radiasi matahari bisa berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang bisa merusak kulit, mata, bahkan sistem kekebalan tubuh. Paparan sinar UV berlebih juga beresiko menimbulkan kanker kulit. Selain itu, dapat mengakibatkan penuaan dini terutama di usia 30-an. Ya, terutama kalau misalnya udah jam-jam siang kayak gini ya Mbak, emang ada beberapa bahaya yang mengintai gitu sih. Sejauh sih, ini sih kayak kalau ketakutan berlebih nggak ada ya. Mungkin tindakan preventif aja, kayak misal perbanyak minum air dan lain sebagainya, atau tidak terlalu lama terpapar sinar matahari di siang hari gitu ya. Ya, terutama kalau kita kekurangan vitamin D, itu nanti menyebabkan kanker kulit kalau terkena radiasi langsung dari matahari, betul. Ya ini sebenarnya termasuk siklus ya, jadi nanti ada waktunya juga akan turun kembali, ya kita menyiapkan secara situasional saja sebetulnya. Tentunya perlu upaya pencegahan agar terhindar dari bahaya sinar UV. Di antaranya dengan menggunakan pakaian yang menutupi kulit, memakai kacamata hitam, topi dan payung saat panas terik, selalu memakai sunscreen dengan kandungan SPF minimal 30, hindari aktivitas di luar ruangan terlalu sering, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Selain itu, memanfaatkan teknologi estetika modern seperti tindakan booster kolagen juga disarankan untuk mengembalikan kondisi kulit yang rusak akibat paparan sinar matahari. Untuk deteksi dininya, jangan lupa sering-sering ngecek lah. Lebih aware aja, lihat. Tuh kadang-kadang kan ada orang ngomong, lu tai lalatnya nambah ya? Atau ada yang ngomong, ini kenapa kamu ada flek? Nah, fleknya itu khas. Karena fleknya itu ada nimbulnya. Biasanya itu kan ada yang rata, ada yang nimbul. Nah, ini nimbul, kalaupun rata, ratanya itu nggak bulat. Jadi dia kayak nggak rata gitu, gelombang-gelombang gitu. Nah, kalau mau lebih ini bisa lebih dilihat lagi itu ke dokter kulit. Nanti biasanya dia punya alat namanya dermoskop. Jangan lupa vitamin segala macam, olahraga. Jangan lupa kalau misalnya ada rezeki lebih bisa. Kalau misalnya mau di kolagen booster, dia kulitnya tebal jadi kayak kita waktu muda lagi. Tapi untuk kolagen yang kadang-kadang menipis, kita pakai yang namanya kolagen booster. Untuk di fillernya, karena lemaknya kita juga sama tuh, lemaknya nggak sama tuh habisnya. Jadi yang sini sama yang sini beda. Nah itu kita harus yang mana yang habis ya udah kita replace aja. Entah itu pakai fat transfer ataupun pakai filler. Untuk otot biasanya kalau hilang ya kita olahraga muka, atau kalau yang ototnya kegedean kita botok. Kalau bone ada yang namanya bone loss, jadi kita ngalamin osteoporosis juga di muka. Itu kalian jangan lupa kalau udah 30 plus itu minum kalsium. Kalsium aja kadang nggak cukup, harus ada yang kolekalsiferol D3-nya. Ya, kini sudah tersedia banyak teknologi kesehatan kulit yang bisa membantu perawatan dan pencegahan penuaan dini serta kanker kulit. Tidak ada salahnya dicoba, selama berada dalam penanganan dokter langsung di klinik-klinik resmi terpercaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha, Seto Pratomo, iNews melaporkan.